1, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang korosi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Agus Ma'ruf, yang kedua Aziz Amin Mahfud, yang ketiga Dimas Agung Nugroho, yang terakhir saya Risma Irawati. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian korosi. Korosi atau yang sering kita sebut dengan karatan merupakan kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat yang ada di lingkungannya, yang mana menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi sendiri didefinisikan sebagai penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif. Lingkungan yang lembab atau mengandung uap air dan diinduksi oleh adanya gas oksigen dan karbon dioksida. Logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Peristiwa korosi atau karatan sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu di mana proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Contohnya di sini terdapat korosi pada besi bagian tertentu itu berlaku sebagai anode, di mana bisa mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan oleh anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang berlaku sebagai katode, di mana oksigen terreduksi. Ion besi yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagaimana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan suatu logam tersebut. Faktor penyebab terjadinya korosi antara lain permukaan logam tidak rata, kelembapan udara yang tinggi, terbentuknya sel elektrokimia, dan masih banyak yang lain. Permukaan logam tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata akan memudahkan udara terperangkap pada logam tersebut, sehingga molekul udara akan mudah menempel di permukaan logam. Selain itu, permukaan logam yang tidak rata juga akan memudahkan terbentuknya kutub-kutub muatan yang akan berperan sebagai anoda dan katoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi, permukaan logam yang tidak rata ini menjadi salah satu penyebab terjadinya korosi. Jika permukaan logam itu licin, maka udara tidak akan terperangkap dalam logam sehingga tidak mudah berkarat. Yang kedua, kelembapan udara yang tinggi. Dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigennya terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Air menjadi salah satu penyebab terjadinya korosi. Terbentuknya sel elektrokimia. Sel elektrokimia dapat terjadi secara langsung jika ada dua logam yang memiliki potensi bersinggungan pada kondisi lingkungan yang berair atau lembab. Logam yang memiliki nilai potensial standar reduksi lebih rendah akan mudah mengalami oksidasi
dengan oksigen di udara dan melepaskan elektron. Jika besi terkena air dan udara secara terus-menerus, maka proses korosi akan lebih cepat daripada besi yang tidak terkena air secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Nugroho dari kelompok 6. Saya dari Universitas IFET Semarang, semester 5, jurusan PVTM Fakultas Saintek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terjadinya korosi pada kendaraan. Apa yang kalian lihat tentang gambar tersebut? Itu terjadinya korosi pada pelatuk klep atau rocker arm ya. Biasanya hal seperti ini diakibatkan komponen tersebut sudah tidak beroperasi dan sudah tidak terpakai, atau bisa jadi karena komponen telat mengganti oli mesin. Itu pasti akan bermunculan bercak-bercak karat yang akan menempel pada komponen. Jadi kalau misalkan kita memakai kendaraan terus kita telat mengganti oli mesin, itu akan terjadinya korosi yang diakibatkan oleh udara. Nah, udara pun bisa menimbulkan korosi karena udara mengandung air, itu oksigen. Nah, biasanya yang sering terjadi korosi pada kendaraan yaitu bagian bodi kendaraan, karena bagian tersebut langsung terpapar sinar matahari dan air hujan. Pada gambar di sebelah itu contoh dari bagian mobil yang terkena korosi. Terus contoh dari penyebab korosi kendaraan yaitu satu, air laut. Terkena air laut atau air asin dapat menimbulkan korosi yang cepat karena kandungan asam yang tinggi. Lalu terkena udara, besi akan cepat bereaksi dan menimbulkan karat yang muncul. Terus sering terkena air hujan. Jika kendaraan sering terkena air hujan dan tidak langsung dibilas dengan air biasa atau air sumur, itu juga dapat menimbulkan terjadinya korosi pada kendaraan karena air hujan mengandung asam. Nah, pencegahan korosi pada kendaraan itu yang pertama bisa menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Contohnya pada bodi mobil. Yang kedua yaitu pelapisan dengan menggunakan krom atau chromium plating. Krom memberi lapisan pelindung sehingga besi yang dikrom akan menjadi mengkilat. Chromium plating dilakukan dengan proses elektrolisis. Krom dapat memberi perlindungan meskipun lapisan krom tersebut ada yang rusak. Cara ini umumnya dilakukan untuk sepeda motor, tetapi pada mobil juga menggunakan chromium plating untuk bagian bumper mobil. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan oli atau gemuk, yaitu caranya dengan melapisi besi atau logam dengan oli atau gemuk sehingga besi atau logam tersebut tidak kontak langsung dengan oksigen dan air, karena oksigen dan air dapat mempercepat timbulnya korosi. Yang keempat yaitu menggunakan galvanisasi, merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dari zinc yang mengalami oksidasi. Besi galvanis ini biasanya sering digunakan untuk badan mobil. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai korosi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.